setia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja. Saya akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus tahun 2023. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah doa lawatan pada tanggal 31 Agustus 2023 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Meihianto. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya hari Minggu tanggal 3 September 2023. Jam 6.30 sesi pertama yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Jam 9 sesi kedua yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk dapat mengikuti ibadah kaum wanita pada hari Selasa tanggal 5 September jam 10 pagi di gereja, dan kita akan dilayani oleh Ibu Silvi Damayanti. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen tahu. Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu Kak. Kau pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam setengah 10 pagi. Setengah 10. Ya betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumuman satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Shalom anak muda, bagaimana kabar kalian? Pasti baik nih. Aku akan mengundang kalian yang merasa anak muda, ya aku anak tua jadinya. Anak muda, buat kalian ikut ibadah youth setiap hari Sabtu. Posternya ini nih. Ya benar, hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Aku juga mengundang kalian untuk ikut ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam. Ini posternya nih. Ya, jam 7 malam ya, jangan lupa. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di Gereja Allah Baik Mahanaim. Untuk Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, bisa mentransferkannya di rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan saudara yang ada di rumah yang menyaksikan secara live, kami menyapa Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita bawa di hadapan Tuhan yang terbaik pagi hari ini. Namun saya mengajak saudara untuk kita berdoa bersama. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang hari, buat perlindungan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami, bahkan Engkau sudah memberikan kami perlindungan. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mau bawa setiap persembahan kami Tuhan, yang hidup, yang kudus dan berkenan. Tuhan, Kau mau menyucikan setiap hati kami. Tuhan mau menguduskan setiap pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Nah, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami adalah orang-orang yang dikenal Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu kepadamu pagi hari ini Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Biarlah pujian ini keluar dari hati kita masing-masing. Haleluya. Engkau tahu ceritaku dan biarlah isi hati kita pagi hari ini benar-benar pengakuan iman kita kepada Tuhan. Amin. Ini aku
Haleluya. Kami ini milik-Mu Tuhan. Kami akan bertahan dengan apapun juga untuk kami boleh mengikut Tuhan. Untuk kami boleh setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Walaupun banyak rintangan di depan kami, tapi kami mau dengan iman kami mau mengikut Tuhan. Kekuatan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kalau saat ini kami ada, itu karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami boleh bertahan karena Tuhan yang ada pada kami. Apapun yang terjadi, kami mau cinta Tuhan. Kami mau setia pada panggilan-Mu Tuhan. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan dengan imanmu, ku kan berdiri. Berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu meneguhkan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu, Dia yang menopang saudara dan saya. Ku kan berdiri di tengah. Amin. Jangan hiraukan apapun juga yang ada di dunia ini. Semuanya karena Tuhan yang menopang. Amin. Karena Yesus. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu. Sekali lagi, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Pagi hari ini kami nyatakan iman kami bahwa Yesus Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang ada di sini akan bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Saudara yang percaya bahwa nama Tuhan nama yang ajaib, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Berikan salam kiri kananmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya.
lembah-lembah, gunung-gunung. Yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu kepada Tuhan pagi hari ini. Ya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Yeah. Saksikan kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bahkan nanti dari pulau-pulau dan lembah-lembah akan mendengar suara Tuhan. Pulau-pulau, lembah-lembah, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Saudara, tanpa saudara dan saya, dunia tidak akan mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu mari, tujuan hidup kita adalah menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Amin. Ayo sekali lagi berikan salam kiri kananmu. Ayo kita bergerak bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama ya. 2, 3. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji saja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat
ini biarlah sukacita itu boleh keluar dari dalam hati kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan dan kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Bila kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Bapa. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Kau berkati persembahan ini dan boleh Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu khususnya di gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk memberi dengan hati tulus dan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami mau datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dan syukur kami yang akan kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami mau menjadikan hidup kami sebagai penyembahan. Mari kita sama-sama katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segala kerendahan hati. Dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan bahwa hidup kita adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita berdiri saudara-saudara. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Kita katakan pujian. Pujian dan syukurku kita bawa kepada hadirat Tuhan. Ku bawa padamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Inilah hidup kami Tuhan. Dengan sadar kami katakan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, dengan sadar kami katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami berharga
Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami sebagai penyembah. Haleluya. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh menikmati semua anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih indah selain kami ada di dalam hadirat-Mu. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau turun tangan memberkati kami pagi hari ini. Dan kami mau berkata, kami mau selamanya tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu cemas ketika kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat melukiskan betapa Engkau pribadi yang luar biasa. Kami hanya perlu Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang berarti bagi kami Tuhan. Jangan biarkan Roh-Mu pergi daripada kami. Biarlah kami tetap ada Tuhan. Bersama dengan Engkau seumur hidup kami. Dan kami mau berkata kalau kami hidup, kami mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih, thank you Lord. Thank you Jesus.
Mari Engkau berbicara buat setiap kami. Taruh perkataan-Mu di dalam mulut, lidah, bibir hamba-Mu. Di dalam segala keterbatasan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata-kata buat setiap kami. Dan kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Juga saya ingin menyapa bagi saudara yang mengikuti secara online. Ya, kita akan kembali saudara. Ini adalah minggu terakhir. Ya, temanya adalah hidup dalam tujuan. Bapak Ibu, ketika saya membaca di dalam firman Tuhan, ada begitu banyak yang menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang luar biasa. Terima kasih buat tim PAW, sehat selalu buat Pak Freddy dan kawan-kawan ya. Berikan tepuk tangan buat tim PAW pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu kembali lagi kita akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9, kita akan baca dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu Paulus berkata saudara, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi ayat 27, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Berbahagialah setiap saudara yang mendengar dan melakukan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Korintus dengan pesan yang luar biasa, saudara. Dan saya sangat kagum dengan yang namanya Rasul Paulus ya. Karena kalau saya kumpulkan, saudara, Paulus juga menasihatkan kepada Timotius untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi saudara, Paulus mengibaratkan bahwa hidup ini ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Saudara mulai bayangkan kalau saudara ikut peserta bertanding lari ya. Saudara, saya percaya yang namanya peserta semua harus mempersiapkan diri. Mulai dari apa saudara? Dia harus pakai kostum, dia harus pakai sepatu saudara ya. Kalau perlu cari sepatu yang paling enteng, ya, yang tidak berat. Supaya apa? Supaya dia bisa berlari, saudara. Dan yang pasti dia sudah mengisi, ya, tubuhnya dengan apa, saudara? Dengan nutrisi, supaya dia kuat, saudara. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja. Di sini sudah diperjelas oleh Rasul Paulus. Bahwa hanya satu orang saja saudara. Yang akan mendapatkan hadiah utama. Karena hadiah utama itu adalah hadiah yang paling the best. Ya, percaya saudara, setuju ya. Dan saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Korintus, larilah begitu rupa. Ya, saudara, Paulus mengajak jemaat di kota Korintus supaya mereka benar-benar sadar bahwa mereka sedang ada di dalam gelanggang pertandingan iman, saudara. Bapak Ibu, hari-hari ini saya
sedang merenungkan ya saudara. Saya merenungkan begini, kenapa kok kita disuruh bertanding saudara? Ternyata ketika saya menyelidiki di dalam perjanjian lama di kitab Kejadian, Adam dan Hawa sudah diizinkan oleh Tuhan untuk ikut gelanggang pertandingan iman. Tetapi mereka gagal saudara. Akhirnya saudara, Yesus manusia kedua, dia harus turun ke dunia untuk memimpin pertandingan iman. Dan pada akhirnya saudara, Yesus berhasil. Saudara dan saya, kalau engkau ada sampai hari ini, itu bukti bahwa Yesus sudah menyelesaikan pertandingan. Dan dia sudah memberikan kunci kemenangan buat saudara dan saya. Jadi saya mau katakan saudara, saudara dan saya kita adalah umat pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Karena apa? Karena Yesus yang memimpin saudara dan saya di dalam pertandingan iman. Saudara, di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi saudara. Dan arahkanlah matamu tertuju kepada Yesus yang akan membawa iman saudara kepada kesempurnaan. Memimpin iman saudara kepada kesempurnaan. Saudara, pagi hari ini saya sungguh bersyukur saudara, karena ketika saudara membaca Alkitab dengan jelas, kita punya tujuan yang jelas di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-25, 1 Korintus 9 ayat 25, di situ dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini yang harus dilakukan saudara. Saudara dan saya, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Saudara, saya percaya kalau Tuhan rindu supaya saudara dan saya mendapatkan mahkota, maka tidak ada cara lain. Saudara dan saya harus menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal itu bukan sesuatu yang mudah saudara. Tetapi bukan tidak bisa. Bisa saudara. Saudara dan saya, kalau saudara punya kemauan yang kuat, engkau bersama-sama dengan Roh Kudus, maka saudara akan dimampukan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dan dia sudah hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu pagi hari ini firman Tuhan berkata, menguasai diri dalam segala hal. Tujuannya apa saudara? Di sini diperjelas lagi oleh Rasul Paulus. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Saudara, kalau saudara ikut kejuaraan secara sekuler, saudara akan mendapatkan mahkota. Mahkota itu bisa hilang, mahkota itu bisa rusak. Tetapi kalau mahkota yang abadi, yang Tuhan sediakan di surga, itu tidak akan pernah rusak, tetapi bersifat kekal. Pagi hari ini saudara, ayo saya mau mengajak jemaat di tempat ini, khususnya GAB Manaim, ya. Saudara, kalau saya mau katakan, kita semua punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi saudara, kalau saudara arahkan matamu, pandanganmu, bahwa engkau harus mencapai garis finish, di sana sudah disediakan mahkota, maka saudara saya percaya, saudara pasti akan semangat. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Demikian juga saudara, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, di 2 Timotius pasal yang keempat, coba kita buka. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya percaya saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Di sana dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, menguasai diri dalam segala hal. Demikian juga nasihat Rasul Paulus kepada murid yang paling dia kasih. Dia berkata, tetapi kuasailah dirimu
dalam segala hal. Jadi penguasaan diri itu sangat penting, saudara. Bagaimana saudara dan saya bisa menguasai diri? Saudara perlu yang namanya hidup disiplin. Bahkan seorang murid itu diambil dari suku kata disciple. Disciple itu artinya disiplin. Saudara, saya mau berkata, ketika saudara nanti masuk surga, saudara nggak bisa hidup seenaknya kita. Semuanya ada aturannya, saudara. Saya percaya saudara, kalau di gereja, ya bahkan minggu lalu, Ibu Gembala, saya dengar waktu fellowship tim PAW, Ibu Gembala mengajak seluruh tim penata layanan untuk kembali melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Bangun pagi, berdoa jam 4 pagi. Saudara mungkin kalau buat secara daging, saudara pasti bilang, enak-enaknya lagi tidur kok disuruh bangun. Tetapi saudara tahukah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus mengingatkan lagi kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Sebab ketika saudara melatih dirimu beribadah, saudara sedang menantikan sebuah janji. Saudara akan menerima kehidupan yang kekal. Saudara, untuk melatih diri ini enggak gampang. Ya, dibutuhkan yang namanya disiplin, saudara. Kalau saudara enggak disiplin, saudara pasti akan gagal. Tetapi saya percaya seorang olahragawan, seorang petinju profesional, mereka pasti hidupnya disiplin. Karena mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan juara kalau mereka tidak hidup disiplin. Saudara, mereka harus bangun waktunya, mereka harus berolahraga, mereka harus makan makanan yang bernutrisi, mereka harus latihan, melatih otot mereka, saudara. Setiap hari tanpa ada libur, tanpa ada jeda. Kalau saudara lihat seorang binaragawan, saya percaya saudara, bagaimana dia bisa punya otot yang begitu bagus. Pasti dia melatih dirinya. Dia hidup dalam kedisiplinan. Saudara, demikian juga Tuhan mau supaya saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Hiduplah dalam kedisiplinan. Saudara, firman Tuhan ini, saya mau katakan ini cukup keras, saudara. Tetapi saya percaya ini adalah tujuannya untuk saudara dan saya. Mendatangkan kebaikan. Lanjut saudara, firman Tuhan berkata, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus mengingatkan kepada muridnya, satu, dia harus menguasai diri. Kedua, sabar menderita. Tiga, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan yang keempat, tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan di akhirnya saudara, di ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, Paulus menjadi contoh buat Timotius dan juga buat seluruh jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani oleh Rasul Paulus. Sehingga dia berkata dengan berani, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, ayo kita mau mengikuti contoh daripada Rasul Paulus. Mungkin saudara hari-hari ini, saudara berkata, aduh aku sudah gak kuat. Tetapi puji nama Tuhan tadi saudara, ketika worship leader menyanyikan lagu yang kedua, ku kan bertahan, ya, ku kan berdiri di tengah badai. Saudara, mungkin hari-hari ini, saudara Tuhan izinkan kau menghadapi badai dalam kehidupanmu. Tetapi percayalah, Tuhan ada bersama
dengan saudara dan saya. Karena dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena Tuhan sendiri yang akan memimpin saudara masuk ke dalam pertandingan iman. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya mencapai garis akhir dan saudara akan menerima mahkota dari Tuhan. Saudara, jadi penting sekali menguasai diri. Kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 24 sampai 27. Saya lanjutkan saudara. Di ayat yang ke-26, Rasul Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, kalau saya memperhatikan, kenapa Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan? Paulus berlari, dia punya tujuan. Bahkan ketika dia menjadi seorang petinju, dia nggak akan sembarangan saja memukul. Karena saudara, ketika Paulus memukul, maka tenaganya akan habis. Dan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi saudara, kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Supaya hari-hari ini saudara, saudara dan saya, kita mau menjadi orang yang memiliki tujuan dalam hidup ini. Sama seperti sebuah perusahaan saudara. Ketika perusahaan memiliki target, itu adalah goal, itu adalah tujuan. Maka seluruh pekerja mulai dari pimpinan yang paling tertinggi sehingga yang paling bawah. Pasti perusahaan selalu mengingatkan, ini tujuan, goal daripada perusahaan ini. Sama saudara, Tuhan juga mau supaya saudara dan saya kita punya goal, tujuan dalam hidup ini. Terlebih lagi saudara, tujuan hidup kita adalah kita akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, walaupun saudara mungkin harus jatuh bangun, saudara mungkin harus bertahan, mungkin saudara berkata, aduh aku gak kuat. Saudara, saya mau berkata, datang kepada Tuhan, minta kekuatan. Maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Untuk kita terus berlari dan kita menyelesaikan garis akhir yang sudah Tuhan tetapkan buat saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, pagi ini saya mau berkata, ayo saudara, kuasai dirimu, latih dirimu saudara, dan saudara berlari dengan tujuan. Dan akhirnya saudara, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuh harus dikuasai saudara. Tidak ada kata lain. Ya, di sana dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti Paulus punya dua sasaran. Yang pertama, dia melatih seluruh hidupnya, roh, jiwa, dan tubuhnya, supaya sesudah dia memberitakan Injil, Tuhan tidak menolak dia. Dan yang terakhir saudara, Paulus bekerja di ladang Tuhan karena dia mau mencapai garis akhir. Di garis akhir sana Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Saudara, Rasul Paulus punya pekerjaan sebagai mendirikan tenda, saudara. Pekerjaan Paulus sangat sederhana, saudara. Tetapi dia tidak fokus kepada kehidupan sekuler. Tapi fokus dia adalah dia mau mendapatkan mahkota. Sehingga ketika Paulus melayani, Alkitab mencatat, Paulus seringkali ingin dibunuh oleh orang Yahudi. Bahkan saudara, di Alkitab mencatat, seringkali bahkan kerap kali Paulus harus didera, disiksa saudara, ketika dia melayani Tuhan. Tetapi dia mengabaikan itu semua. Karena fokus dan tujuan dia untuk mendapatkan mahkota. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara dan saya kita begitu banyak menghadapi tantangan, rintangan. Bahkan mungkin saudara harus menghadapi yang namanya kegagalan. Saudara, jangan engkau hidup di masa lampau. Tetapi saudara harus move on. Saudara harus maju terus. Sampai engkau mencapai garis akhir.
Dan saudara berkata, aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Siapa saudara yang mau mengakhiri pertandingan imanmu dengan baik? Angkat tanganmu. Saudara ingat hari ini, saudara dan saya kita hidup dalam sebuah gelanggang pertandingan iman. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya mencapai garis akhir. Kesimpulannya saudara, ya saya mengundang tim PAW untuk maju ke depan. Kesimpulannya saudara, saya mau berkata, hidup ini yang saudara dan saya jalani, kita ada dalam sebuah gelanggang pertandingan iman. Dan saudara firman Tuhan berkata, hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang kedua saudara, kesimpulan kedua, saudara dan saya kita perlu menguasai diri dalam segala hal. Tujuannya apa saudara? Supaya ketika saudara menyelesaikan tugas saudara sebagai pemberita Injil, saudara tidak ditolak oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudara akan mendapatkan mahkota. Mahkota yang abadi, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, pagi ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi pesan-Mu buat setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami sadar Tuhan, bahwa kami ada dalam sebuah gelanggang pertandingan iman. Dan Engkau sendiri akan terus memimpin kami Tuhan, membawa kami kepada iman, bahkan iman kami sampai kepada kesempurnaan. Kami sungguh bersyukur, kami tahu bahwa kami tidak seorang diri. Kami tidak berjuang seorang diri, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami mau berkata seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mencapai garis akhir, dan aku akan mendapatkan mahkota kebenaran kehidupan dari Tuhan. Saya mau mengajak saudara kita menyanyikan sebuah lagu baru, tetapi saya percaya lagu ini sangat bagus saudara, karena liriknya berkata, Yesus adalah teladanku, aku mau hidup bagimu, hati yang hancur kau jadikan baru, sempurna bagimu. Dan pada akhirnya saudara, penulis lagu ini berkata bahwa ku angkat tanganku dan berseru, Yesus adalah tujuan hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus teladanku, ku mau hidup bagimu. Kau jadikan baru, sempurna bagimu. Yesus teladanku, Yesus teladanku, ku mau hidup sepertimu, ku mau hidup sepertimu. Hati yang baru, hati yang baru, seperti yang kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku, angkat tanganku, dan berseru, Yesus angkat tanganku, angkat tanganku, dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku
Tuhan Kau baik, Kau sungguh lagu yang sangat baik. Saat pagi hari ini Kau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan Kau sudah menerima segala pujian, hormat, syukur, penyembahan kami sebagai dupa yang harum di takhta-Mu. Dan Kau sudah berfirman bagi kami melalui hamba-Mu, firman-Mu disampaikan dengan benar. Pakai hamba-Mu, Pastor Andrew Lee, makin hari makin lebih di dalam melayani Engkau Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau juga sudah memberkati kami semua yang hadir di gereja maupun yang sedang mengikuti online di rumah dari gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo ini. Kita semua sudah diberkati Tuhan luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelebihan. Ya Tuhan Yesus, dan semua pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan. Berhasil, beruntung. Terima kasih Yesus. Sehingga tak kekurangan sesuatu apapun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau mencapai tujuan kami bersama Engkau Yesus. Dan kami pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Thank you Lord. Kau baik Tuhan Yesus. Kau sahabatku yang setia. Yang selalu setia menyertai kami di dalam kehidupan kami ini. Menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Tengadahkan kepala. Pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau luar biasa. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin, 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 haleluya.